kenapa Allah khususkan Ka'bah dengan kemuliaan? Memang bedanya apa dengan tempat-tempat lain? Ya, bumi-bumi juga, tempat-tempat juga, tanah-tanah juga. Malah di sana bukan tempat yang subur, bukan tempat yang indah, biasa aja. Fi wadin ghaira dzi zar'in, kata Sayyidina Ibrahim ketika meletakkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi. Allahumma inni rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan anakku dan keluargaku di tempat yang memang enggak ada tempat tumbuhannya di situ, ya, tetapi di tempat yang muharram. Jadi Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hikmahnya Allah adalah mengkhususkan suatu tempat dan menjadikan tempat itu mulia di sisi Allah agar orang-orang memuliakannya. Tanda kita memuliakan Allah, memuliakan tempat yang Allah muliakan. Dan Ka'bah adalah tempat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan titik, yaitu Baitullah, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya pertama rumah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk orang-orang, tentunya maksudnya rumah ibadah. Wudi'a lin-nas, diletakkan untuk orang-orang, adalah yang ada di kota Makkah. Bakkah itu nama lain daripada kota Makkah, pakainya Bakkah. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kalimat Bakkah. Mubarakan, dipenuh dengan keberkahan. Jadi Ka'bah itu dan tempat itu sudah ada dan sudah ditandai semenjak Nabi Adam alaihissalam. Jadi semenjak Nabi Adam turun ke bumi, tempat tersebut sudah diberitahukan oleh Allah bahwa ini adalah tempat yang mulia, tempat yang agung. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, inda baitikal muharram, saya meletakkan dzurriyyahku di tempat rumahmu yang muharram, yang engkau agungkan ya Allah. Sudah tahu. Tetapi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam ke situ atau meletakkan Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar, itu keadaan Ka'bah itu adalah hanya sisa-sisa bangunannya aja. Sudah nggak ada bangunan Ka'bah, hanya sisa bebatuan yang ada di sekelilingnya. Ketahuan aja ini tempatnya, tapi udah nggak ada bangunan. Karena itu termasuk orang yang pertama membangun Ka'bah secara utuh dengan bangunan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diceritakan dalam Al-Quran. Katanya apa Nabi Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kan? Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat daripada qawaid. Qawaid itu fondasi. Qawaid daripada rumah, fondasi daripada rumah, yaitu Baitul Ka'bah, dengan Ismail, mereka berdua sembari mengatakan dan berbaca rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan di saat itu juga mendoakan kota Mekah, rabbana wa ba'ath fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mendoakan untuk adanya rasul kepada mereka untuk mengajarkan kepada mereka hikmah dan tazkiyah, dan mengajarkan mereka daripada apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semenjak itu juga adanya haji. Walaupun nabi-nabi yang terdahulu juga pada haji, tapi Nabi Ibrahim termasuk orang yang Allah perintahkan memanggil untuk Allah Subhanahu wa taala, perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk haji. Ya. Apa ayatnya lupa deh. Ya tuna min kulli fajjin amik, itu ayatnya. Wa adzin fin nasi bil hajj. Wa adzin artinya apa? Panggil, kan adzan. Kalimat adzan dari mana? Itu panggilan, artinya adzan. Wa adzin fin nasi bil hajj. Panggil orang-orang untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Ya, bakal datang tuh orang-orang. Jadi semua orang yang datang ke Baitullah Al-Haram itu sudah pernah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim memanggil padahal nggak ada orang, nggak ada orang depannya, tapi Allah suruh perintahkan.
Allah perdengarkan kepada manusia yang ada di sulbi-sulbinya, orang tuanya, yang nantinya akan berhaji, itu semua atas panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Ka'bah semenjak itu menjadi mulia. Dan Nabi Ismail tinggal di kota Makkah, menyebarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala di situ, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyembah berhala tadi. Maka enggak ada yang menyembah berhala tadi. Lalu datanglah zaman 100, 200 tahun, 300 tahun berlalu, mulai orang-orang tidak ada memberi petunjuk, tidak ada nabi. Sehingga masuk orang yang membawakan sanam, berhala. Katanya ini Tuhan kita, kalau kita mau minta, mintanya dari berhala. Mulai dan satu sampai berkembang biak, sampai ada lebih dari 300 ya berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Bahkan di dalam Ka'bah pun ditaruh berhala. Ya. Allah Subhanahu wa taala kok tidak turunkan azab langsung ketika seperti itu? Ya ini ujiannya. Kalau semua kesalahan langsung diturunkan azab, repot juga nantinya. Mana ujiannya? Mana ikhtibarnya? Ya. Salah langsung kena azab. Enggak usah pakai nabi. Enggak, Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia begitu. Ya, tempat ikhtibar. Makanya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu sampai datang nabi.